Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 6, ayat 19 dan 20 yang mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengharapan digambarkan seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sebuah kapal tanpa sauh pastinya akan mudah lepas dan terbawa ombak, bahkan bisa sampai tenggelam. Ibarat kapal, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar terbaik untuk jiwa kita. Dalam kehidupan kita butuh yang namanya kepastian, entah itu untuk memulai, mempertahankan atau melepaskan. Menunggu tanpa kepastian biasanya terjadi saat kita menerima harapan palsu dari seseorang. Harapan adalah sebuah bahan bakar kehidupan. Adanya harapan seringkali menjadi alasan seseorang terus bertahan dan berjuang untuk apapun yang diinginkan. Harapan berasal dari kata harap yang berarti mohon, minta, keinginan supaya terjadi sesuatu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Mengapa anak-anak Tuhan perlu memiliki pengharapan? Karena pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar, sebab pengharapan memberikan kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku sambil meratapi keadaan. Ada sebuah kisah menarik. Kisah ini tentang sebuah eksperimen 2 ekor tikus, yaitu tikus peliharaan dan tikus liar. Kedua tikus ini dimasukkan dalam sebuah kolam yang berisi air. Hal ini dilakukan untuk menguji seberapa lama tikus-tikus ini dapat bertahan hidup. Ternyata hasilnya sungguh mencengangkan. Untuk tikus peliharaan, dia bisa bertahan 40-60 jam. Sedangkan tikus liar hanya mampu bertahan 15 menit saja, lalu menyerah, tenggelam, dan akhirnya mati. Padahal, dua jenis tikus ini adalah tikus yang sama. Yang membedakan adalah yang satu dipelihara dan yang satunya tidak dipelihara. Kemudian peneliti melakukan lagi percobaan yang kedua, yang dilakukan pada tikus liar yang sejenis tadi. Tapi kali ini, para peneliti melakukan treatment yang berbeda.
Tikus liar ini dimasukkan ke dalam kolam yang berisi air, tapi tepat sebelum tikus ini mau menyerah karena kelelahan, peneliti ini akan mengeluarkan tikus tersebut, mengeringkannya, dan membiarkannya beristirahat beberapa menit sebelum akhirnya kembali dimasukkan ke dalam kolam. Setelah tikus liar ini diselamatkan dan istirahat sebentar, kemudian dijatuhkan lagi ke dalam kolam, ternyata mereka dapat bertahan selama 40-60 jam. Sama seperti kelompok tikus yang telah dipelihara tadi, mereka yang tadinya menyerah dalam waktu singkat, tetapi sekarang bisa bertahan hingga 40-60 jam. Kenapa bisa? Ternyata dari percobaan ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa si tikus ini percaya bahwa mereka akan diselamatkan. Karena sebelumnya mereka telah diselamatkan, dan akhirnya pada percobaan kedua, mereka percaya bahwa mereka akan diselamatkan. Kalau sebelumnya mereka kehilangan harapan setelah 15 menit karena tidak ada yang menolong, kali ini mereka memiliki harapan, dan untuk itulah mereka berusaha untuk bertahan. Dan akhirnya, staminanya yang hanya 15 menit bisa bertahan sampai 40, bahkan 60 jam. Dari kisah ini dapat kita tarik pelajaran bahwa terkadang seseorang menyerah ketika kehilangan harapan, dan jiwa kita akan mati ketika hilang harapan. Tapi jika kita mau percaya sepenuhnya kepada Yesus, Sang Imam Besar kita, yang telah menjadi perintis bagi kita dan mendamaikan kita dengan Allah, maka disitulah ada harapan. Kematian dan kebangkitan Yesus memberikan suatu pengharapan yang penuh dengan kepastian. Penulis buku The Anatomy of Hope, Jerome Groopman, mengatakan, harapan yang keliru dapat menuntun kita ke arah pilihan-pilihan yang berlebihan dan pengambilan keputusan yang keliru. Tetapi harapan yang benar akan mempertimbangkan ancaman-ancaman yang ada dan menavigasi kita untuk mencari jalan keluar. Seperti pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah harapan dan kepercayaannya sejak masa muda, seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 5 yang mengatakan, "Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah." Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya menaruh kepercayaan dan pengharapan kita sepenuhnya kepada Yesus, Sang Pemberi harapan yang penuh dengan kepastian dalam kehidupan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada hari ini, kita telah melihat bahwa pengharapan bukan sekedar emosi atau perasaan yang datang dan pergi, tetapi sebuah kekuatan yang dapat menopang jiwa di tengah badai kehidupan. Seperti sauh yang menjaga kapal tetap stabil di tengah ombak yang besar, demikian juga pengharapan menjaga hati dan pikiran tetap tenang, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar tampak tidak menentu. Pengharapan yang sejati bukan didasarkan pada apa yang terlihat oleh mata, melainkan pada janji Tuhan yang kekal dan tidak tergoyahkan. Ketika kita melabuhkan pengharapan kita kepada Yesus, maka tidak ada badai atau gelombang kehidupan yang mampu menggoyahkan iman kita. Kisah eksperimen 2 ekor tikus menjadi gambaran yang kuat tentang betapa besar kuasa dari harapan. Tikus yang sebelumnya menyerah dalam waktu singkat, mampu bertahan berjam-jam lamanya hanya karena memiliki keyakinan bahwa pertolongan akan segera datang. Hal ini mencerminkan bagaimana manusia pun bisa kehilangan semangat hidup ketika merasa sendiri dan tidak ada harapan. Namun ketika seseorang mengalami penyelamatan, pertolongan atau sentuhan kasih dari Tuhan, maka benih pengharapan itu tumbuh dan memberinya kekuatan untuk bertahan jauh melebihi batas dirinya. Harapan yang hidup membawa kekuatan yang luar biasa.
Pengharapan yang sejati hanya bisa ditemukan dalam pribadi Yesus Kristus. Dunia bisa memberikan harapan yang palsu, janji-janji yang manis namun mengecewakan. Tetapi Yesus tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap kepadanya. Ia telah masuk ke belakang tabir, menjadi imam besar yang memperdamaikan kita dengan Allah, dan kini menjadi jaminan atas pengharapan kita. Dalam penderitaan, dalam pencobaan, dalam pergumulan, dan bahkan dalam kematian, pengharapan dalam Kristus tetap hidup. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan harus melatih hatinya untuk tetap berharap kepada Tuhan, bahkan ketika keadaan tidak memberi alasan untuk berharap. Mari kita tidak hanya menyimpan pengharapan itu bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi pembawa pengharapan bagi orang lain. Dunia sedang haus akan pengharapan sejati. Banyak orang di sekitar kita yang tenggelam dalam keputusasaan, kelelahan, dan ketakutan. Kita yang telah mengalami kasih dan pertolongan Tuhan dipanggil untuk menyuarakan dan mewartakan harapan itu. Kita bisa menjadi tangan yang mengangkat mereka yang hampir menyerah, menjadi suara yang menguatkan mereka yang nyaris putus asa, dan menjadi terang yang menuntun mereka kepada Yesus, sumber pengharapan sejati. Ketika kita hidup dalam pengharapan, kita akan menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang arti sebuah pengharapan. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Engkau adalah jangkar yang kuat bagi jiwa kami. Kami bersyukur karena pengharapan kami bukan pada manusia, melainkan kepada Tuhan yang setia, yang telah masuk ke balik tabir dan menjadi imam besar yang memperdamaikan kami dengan Bapa di sorga. Ajar kami untuk tetap berharap meski dalam tekanan, dan mampukan kami untuk menjadi pembawa pengharapan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi,
Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.